ancaman pidana. Nah, oke. Untuk perbuatannya, teman-teman lihat nih, mana sih yang termasuk perbuatannya di dalam pasal 338. Nah, disinilah perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain. Ini termasuk perbuatannya. Jadi, ini masuknya ke perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan? Tentunya yang dilarang dong. Jadi, perbuatan yang dilarang itu berupa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Terus unsur kedua, itu harus ada ancamannya. Ancaman atau sanksinya, ancaman pidananya. Itu di sini bisa kita lihat di situ ada diancam pidana paling banyak 15 tahun penjara. Berarti di sini ketahuan dong ancaman pidana penjaranya ya 15 tahun penjara. Di situ berarti udah terpenuhi unsurnya. Ada perbuatan yang dilarang berupa menghilangkan nyawa orang lain dan ancaman pidana yaitu paling banyak 15 tahun penjara gitu. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas mengenai definisi-definisi. Semoga teman-teman udah ngerti terkait definisi dari hukum pidana. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke pembagian hukum pidana. Hukum pidana juga nanti akan dibagi-bagi. Yang pertama, hukum pidana dapat dibagi menjadi dua macam. Itu ada hukum pidana dalam arti objektif atau ius poenale. Di situ dikatakan bahwa sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau suatu keharusan terhadap sanksi bagi pelakunya. Itu kalau dalam arti objektif. Sementara kalau kita lihat hukum pidana dalam arti subjektif, ini dia lebih menekankan sejumlah peraturan yang mengatur nih hak-hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan dilarang oleh hukum. Jadi kalau hukum pidana dalam arti objektif itu konteksnya lebih mengenai peraturan yang mengandung larangan atau suatu keharusan, di mana itu ada ancaman pidananya, sedangkan kalau hukum pidana dalam arti subjektif lebih mengatur apa aja sih hak-hak peraturan yang mengandung hak-hak negara untuk menjatuhi pidana kepada seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Itu konteksnya. Lanjut nih, ada pembagian hukum pidana yang lainnya juga. Nah, dari kemudian hukum pidana itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian juga. Itu ada namanya hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kita ke hukum pidana material dulu. Hukum pidana material di situ dikatakan kalau hukum pidana material adalah hukum pidana yang memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana ataupun peraturan mengenai syarat seorang dapat dihukum, kemudian unsur-unsur suatu tindak pidana, kemudian ketentuan mengenai hukumannya, berapa sih hukumannya dari masing-masing tindak pidana tersebut, kan pasti beda-beda dong, tiap-tiap tindak pidana itu pasti beda-beda hukumannya. Kemudian jadi dapat dikatakan kalau hukum pidana material ini memang hukum dia memuat ketentuan hukum pidana yang secara abstrak. Kenapa dikatakan secara abstrak? Karena masih berupa peraturan-peraturan dan belum terlihat secara realitanya gitu. Sedangkan kita masuk dulu nih ke hukum pidana formil. Disinilah baru hukum pidana formil suatu ketentuan yang mengatur nih gimana caranya negara melalui perantara alat kekuasaannya ini dapat menghukum dan menjatuhkan hukumannya ke pelaku tindak pidana. Nah, hukum pidana formil inilah yang nanti akan merealisasikan hukum pidana yang abstrak tersebut. Kenapa? Karena hukum pidana formil ini sering juga disebut sebagai hukum acara pidana gitu. Lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya itu hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Jadi teman-teman harus tahu nih, hukum pidana itu ada dikodifikasi, ada yang tidak dikodifikasi. Kalau yang dikodifikasi itu apa sih? Yang dikodifikasi itu adalah hukum pidana yang dibukukan gitu. Contohnya apa? Contohnya ada kitab undang-undang hukum pidana, ada juga kitab undang-undang hukum pidana militer. Itu bagi anggota militer gitu. Kemudian ada hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Nah, maksud dari hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ini apa? Itu adalah hukum pidana yang
ketentuan hukum pidana yang berada di luar dari hukum pidana yang dikodifikasikan. Jadi ketentuan yang berada di luar KUHP gitu. Misalnya ada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Ada juga mungkin undang-undang tentang pencucian uang, undang-undang terorisme, itu kan dia berada di luar KUHP kan. Nah itu dia masuk ke hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Nah lanjut lagi nih, ada lagi pembagian yang lain. Oke. Nah, di sini kalau dilihat dari wilayah berlakunya hukum pidana. Nah, kita lihat nih, hukum pidana nasional. Di situ adalah hukum pidana yang dia memang berlaku di seluruh wilayah hukum negaranya. Berarti kalau di Indonesia, berarti dia berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya ada apa aja? Contohnya tadi itu KUHP, kemudian undang-undang tindak pidana khusus seperti tadi undang-undang terorisme, undang-undang pencucian uang, itu kan dia berlaku ke semua ke seluruh wilayah negara Indonesia kan. Sedangkan ada lagi nih hukum pidana lokal. Nah, hukum pidana lokal inilah yang hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat, seperti peraturan daerah, Perda, itu termasuk dengan hukum pidana lokal seperti itu. Lanjut. Kalau kita lihat dari subjek hukum atau pada siapa berlakunya hukum pidana, dibagi menjadi dua, ada hukum pidana umum, ada hukum pidana khusus. Kalau hukum pidana umum atau ius komune, itu dia memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya. Jadi semua orang itu jadi aturan pidana tersebut memang berlaku untuk semua orang gitu. Contohnya ada apa aja? Contohnya ada pembunuhan, itu kan setiap orang yang melakukan pembunuhan ya pasti dapat dikenakan pasal tersebut kayak gitu. Beda lagi nih dengan hukum pidana khusus. Kalau hukum pidana khusus atau ius spesial, dia hanya memuat aturan hukum pidana yang diberlakukan kepada orang-orang tertentu aja atau yang berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Contohnya apa? Kalau contohnya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kalau nggak salah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Berarti kan ini perbuatannya perbuatan tertentu aja mengenai terorisme. Kan di dalam terorisme bisa aja dia kan ada peledakan, pasti kan pembunuhan dan lain-lain, tapi dia masuknya dia ke terorisme, perbuatan tertentu. Kemudian di Undang-Undang Nomor 35 itu tahun 2009. Nah, ini tentang narkotika. Berarti di sini perbuatannya tersebut yang disorot adalah perbuatan mengenai tindakan penggunaan narkotika secara ilegal gitu. Lalu contohnya untuk hukum pidana khusus yang berkenaan dengan orang-orang tertentu apa? Ada hukum pidana militer yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja. Kayak gitu. Mungkin lanjut ya. Dari hukum pidana dari pembagian hukum pidana, kita masuk nih ke materi selanjutnya itu mengenai sifat hukum pidana. Hukum pidana itu bersifat hukum publik, teman-teman. Hukum publik itu apa hukum publik? Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalamnya. Nah, sifat dari hukum pidana tersebut, sifat hukum pidana yang bersifat hukum publik ini terlihat jelas nih dari yang pertama, dari sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, itu dia tetap ada nih. Meskipun tindakannya tersebut telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari korban. Meskipun korban, misalnya korban menyetujui dia tadi lagi kali ya, dia dibunuh gitu, dia menyetujui untuk dibunuh. Tapi meskipun sudah mendapat persetujuan, tetap dia dikenakan pasal tersebut kayak gitu. Kemudian yang kedua, bahwa penuntutan
menurut hukum menurut hukum itu tidak digantungkan pada keinginan orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana. Jadi misalnya suatu kasus kejahatan yang mana orang yang dirugikan tersebut sebenarnya dia sudah fine-fine aja, terus dia mau dia nggak mau proses hukum tersebut dilanjutkan, tapi karena itu adalah suatu tindak pidana kejahatan, maka proses hukum tetap harus berlangsung gitu, kayak gitu. Nah, lanjut. Itu sifat hukum pidana. Hukum pidana itu sifatnya adalah hukum publik. Nah, sekarang masuk nih, apa aja sih sumber hukum pidana? Ada beberapa sumber hukum pidana. Itu ada yang pertama ada KUHP. KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Boek van Strafrecht. Yang mana di situ KUHP ini menjadi sumber hukum utama teman-teman dalam hukum pidana di Indonesia. Kemudian ada lagi sumber hukum yang lainnya itu undang-undang di luar KUHP, ya undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus. Tadi udah disebutin kayak undang-undang narkotika, undang-undang terorisme, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu termasuk ke dalam undang-undang di luar KUHP, seperti itu. Kemudian ada juga hukum adat. Hukum adat juga masih diakui di Indonesia, dan dia keberadaan hukum pidana adat yang ada di suatu daerah itu masih tetap berlaku dan diakui oleh hukum nasional di Undang-Undang Dasar, kalau nggak salah di pasal 18 B mungkin gitu. Lanjut, setelah sumber hukum pidana, kita masuk nih. Nah, ke sini. Sejarah hukum pidana. Gimana sih sejarah hukum pidana? Nah, sejarah hukum pidana di Indonesia itu tidak bisa terlepas dengan sejarah hukum pidana di negara-negara lain. Yakni yang pertama itu ada Romawi. Oh, mungkin dari Indonesia dulu deh. Indonesia, dia sampai sekarang pun dia masih mengadopsi hukum pidana yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Karena saat itu Belanda menerapkan asas konkordansi ke Indonesia, sehingga kitab-kitab KUHP sehingga sistem-sistem hukumnya pun yang berlaku di Belanda itu diberlakukan pula di Indonesia sebagai negara jajahannya. Nah, kemudian dari Indonesia kan dia dapat warisan dari negara Belanda. Nah, Belanda pun dia sebenarnya seperti Wetboek van Strafrechtnya itu, dia juga sebenarnya mendapatkan pengaruh dari negara lain, yaitu Prancis. Karena kenapa? Karena Belanda juga sempat dijajah, sempat ditaklukkan oleh Prancis, oleh Napoleon, itu kalau nggak salah di tahun 1811 sampai tahun 1815, mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Di situ tuh pada penaklukan tersebut, Napoleon memberlakukan kode penal itu ke Belanda, sehingga hasil di tahun di tahun selanjutnya itu Belanda mengadopsi hukum-hukum dari Prancis. Nah, begitu pun Prancis dia kode penalnya pun mengadopsi hukum-hukum Romawi. Karena kenapa? Karena pada saat itu hukum Romawi itu dia kalau tidak salah ada resepsi penerimaan hukum Romawi yang mana semua mahasiswa, beberapa mahasiswa di negara Eropa, di situ tuh dia belajar mengenai hukum-hukum Romawi, karena yang saat itu yang sangat berjaya itu adalah hukum Romawi, sehingga banyak negara-negara di Eropa kontinental yang mengadopsi hukum Romawi kayak gitu. Dan juga kalau nggak salah di Prancis itu dia sebenarnya sempat di tahun 50 sebelum Masehi itu dia sempat ditaklukkan oleh Caesar gitu dari Romawi, sehingga mungkin dia karena dari penaklukan tersebut mungkin Caesar tersebut menerapkan hukum-hukum Romawi di Prancis, dan lama-kelamaan Prancis pun terbiasa dengan hukum-hukum Romawi tersebut. Begitu. Mungkin lanjut. Nah, ini mungkin untuk perinciannya gimana sih? Di sini untuk perinciannya, untuk sejarah hukum di Romawi, di situ di Romawi itu
pernah diberlakukan di 12 Tables. Itu di tahun 450 sebelum Masehi, yang mana 12 Tables ini berbentuk apa sih? Dia berbentuk kumpulan-kumpulan atau peraturan dasar mengenai hak dan kewajiban warga Romawi itu ada apa aja. Sebenarnya di 12 Tables ini dia mengandung banyak hukum-hukum, dan di tabel 9 di situ bisa dilihat memuat hukum publik mereka kayak gitu. Tapi sebenarnya di 12 Tables ini bukan hanya memuat terkait hukum publik aja, tapi ada hukum-hukum lain juga termasuk hukum perdata begitu. Nah, tadi seperti yang tadi udah aku jelasin, memang di abad pertengahan itu banyak mahasiswa Eropa Barat sama Utara dia belajar nih, berlomba-lomba buat belajar di Universitas Italia dan Prancis. Kenapa di Universitas Italia dan Prancis? Karena pada saat itu negara tersebut menjadi pusat kebudayaan di Eropa, sehingga banyak yang belajar ke situ dan memang yang dipelajari tersebut yang ya hanya hukum Romawi saja gitu pada saat itu. Sehingga dari situlah mahasiswa-mahasiswa yang udah belajar nih terkait hukum Romawi di universitas tersebut, ketika dia pulang ke negeri, ke tanah airnya masing-masing, mereka akan menerapkan hukum Romawi ketika hukum tanah airnya sendiri tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada gitu. Makanya hukum-hukum Romawi ini banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Oke, lanjut. Itu kalau hukum Romawi. Sekarang di hukum pidana di Prancis itu gimana sih sejarahnya? Di Prancis itu dia sebelumnya tuh dia nggak punya kitab undang-undang hukum pidana. Cuma setelah revolusi Prancis itu baru dicetuskan dibentuknya kitab undang-undang hukum pidana. Karena kenapa? Sebelum revolusi Prancis ini terdapat ada kesewenang-wenangan raja dalam menerapkan suatu hukum pidana. Itu kasusnya itu sebenarnya yang kasus yang besar itu ada kalau nggak salah kasus dari Jean, dia divonis hukuman mati atas pembunuhan. Kemudian kalau tidak salah penasihat hukumnya dia mengatakan kalau Jean ini sebenarnya tidak bersalah gitu. Kemudian dia melakukan banding, cuma sebelum putusan dari banding tersebut keluar, si Jean tersebut sudah divonis mati sehingga dia sudah tidak bernyawa. Nah, putusan banding tersebut keluar, baru diketahui bahwa Jean tersebut tidak bersalah atas hukuman mati, tidak bersalah atas pembunuhan gitu. Nah, dari situlah banyak reaksi-reaksi dari masyarakat yang protes gitu, kenapa hukum pidana saat itu sangat sewenang-wenang gitu ke warga sipil. Nah, dicetuskanlah KUHP. Nah, yang pertama itu di tahun 1791. Di situ dikenal sebenarnya French Penal Code tahun 1791. Di situ menjadi KUHP pertama di Prancis. Nah, di situ di KUHP tersebut itu dituliskan setiap warga negara harus tahu nih hukuman apa yang harus dia tanggung. Setiap tindak-tindak pidana dia harus tahu itu sebenarnya ada kepastian hukum, dia bakal dijatuhi berapa lama hukuman pidana penjara. Karena kenapa? Kenapa ada prinsip ini? Karena sebelumnya itu interpretasi hakim dalam menafsirkan hukum itu dia ruangnya sangat luas sekali sehingga membuka ruang kesewenang-wenangan. Apalagi raja-raja pada masa tersebut dia memang senang untuk mengotak-ngatik hukum gitu sehingga muncullah KUHP. Nah, lalu setelah French Penal Code 1791 itu ada lagi di tahun 1810 dimunculkan lagi French Penal Code French Penal Code yang mana ini adalah kode hukum pidana yang pembuatannya itu dibawa ke Kekaisaran Napoleon untuk menggantikan French Penal Code 1791. Nah, untuk perbedaannya dengan French Penal Code 1791, kalau tidak salah, dia di French Penal Code 1810 itu mengembalikan kembali hukuman penjara seumur hidup serta branding atau pemberian hukuman dengan membakar kulit seseorang agar bekas luka yang dihasilkan menjadi permanen. Nah, sebenarnya hukuman tersebut udah dihapuskan di tahun 1791 dan mungkin untuk alasan tertentu hukuman tersebut dikembalikan lagi di French Penal Code 1810.
Nah, setelah itu ternyata di tahun 1998 ada lagi dimunculkan kode penal. Ini kitab undang-undang hukum pidana juga, yang mana di situ kode penal ini dia menggantikan French Penal Code 1810. Nah, dari sinilah hukum Perancis itu diperkenalkan ke wilayah yang ditaklukkan oleh Napoleon, salah satunya adalah Belanda. Begitu. Kemudian, kemudian kita masuk. Nah, tadi Prancis. Sekarang kita masuk ke Belanda. Karena wilayah-wilayah taklukan oleh bangsa Prancis ini kan menaklukkan beberapa negara-negara termasuk Belanda. Ketika Prancis menaklukkan negara-negara tersebut, mereka juga turut menerapkan hukum-hukum mereka, sistem-sistem hukum mereka ke negara taklukannya, termasuk Belanda. Kita lihat nih di Belanda. Di Belanda sebenarnya pertama-tama mereka menerapkan hukum pidana itu ada namanya Criminal Wetboek for Het Koninkrijk Holland. Ini adalah kodifikasi hukum pidana pertama. Ini kitab undang-undang hukum mereka yang pertama di Belanda yang berlaku secara nasional, tetapi hanya berlaku kurang dari 2 tahun. Kenapa? Karena ketika udah diberlakukan Criminal Wetboek for Het Koninkrijk Holland di tahun 1811 itu mereka ditaklukkan oleh Prancis, sehingga ketika ditaklukkan oleh Prancis maka hukum-hukum mereka itu yang Criminal Wetboek itu menjadi tidak berlaku karena bangsa Prancis itu menerapkan hukum mereka di wilayah Belanda, yaitu kode penal. Tapi kode penal yang diberlakukan itu adalah French kode penal yang tahun 1810. Itu yang kode penal yang dibuat di bawah kekasaran Napoleon. Nah, di tahun 1811 kan itu Prancis menjajah Belanda nih. Habis itu diterapkan tuh kode penal. Dan Prancis kalau tidak salah dia meninggalkan Belanda di tahun 1815, tetapi setelah Prancis meninggalkan Belanda pun memang kode penal tersebut tetap berlaku sampai tahun 1886. Mungkin mereka tetap memberlakukan kode penal karena sembari itu mereka sedang menyusun kitab undang-undang hukum yang baru lagi gitu, yang sesuai dengan masyarakatnya gitu, dan yang lebih komprehensif. Nah, barulah muncul adanya Het Nederlands Wetboek van Strafrecht atau kitab undang-undang hukum pidananya mereka, yang mana ini merupakan turunan dari kode penal. Nah, ini disahkan oleh kerajaan Belanda itu di tahun 1881 dan diberlakukan di tahun 1886. Nah, barulah di tahun 1886 kode penal itu tidak diberlakukan dan digantikan dengan Het Nederlands Wetboek van Strafrecht. Seperti itu. Lanjut. Kemudian dari situlah kan Belanda mempunyai kitab undang-undang ini sekarang, itu Het Nederlands Wetboek van Strafrecht. Kemudian Belanda pun sama halnya dengan Prancis, mereka menjajah beberapa negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Nah, ketika mereka menjajah, mereka pun menerapkan sistem hukumnya dengan asas konkordansi itu ke negara jajahannya, termasuk Indonesia. Nah, di sini kita masuk nih ke sejarah hukum pidana di Indonesia. Oke. Sebelum kita bahas dulu nih, sebelum adanya pemerintah kolonial Belanda atau jauh sebelum adanya penjajahan, sebenarnya Indonesia udah ada hukum pidana. Tetapi hukum pidana tersebut itu belum dalam bentuk unifikasi. Karena kenapa? Karena memang setiap daerah itu berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda. Beda kerajaan ya beda hukum pidananya, seperti itu. Itu keadaan jauh sebelum masa penjajahan kolonial. Kemudian hukum pidananya pun itu ini memiliki pengaruh dari agama dan kepercayaan masyarakat pada saat itu. Mungkin contohnya apa? Contohnya misalnya ada penerapan agama dalam hukum pidana saat itu penerapan konsep pidana Islam yang mana harus lebih dari 3 orang untuk pembuktian gitu.
Itu kan dia penerapan konsep pidana Islam ya. Pun juga contoh-contohnya ada apa aja sih hukum pidana sebelum masa penjajahan, itu contohnya mungkin ada beberapa. Yang pertama mungkin teman-teman bisa searching terkait Undang-Undang Raja Niskaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, kemudian Kutara Manawa, dan Kitab Adilullah. Itu aku nggak bahas secara rinci karena pasti bakal panjang banget, jadi kita ringkas-ringkas aja. Oke, lanjut. Nah, itu tadi yang pada masa sebelum penjajahan. Sekarang kita masuk ke masa penjajahan Belanda. Nah, di masa penjajahan Belanda pun sejarah hukum pidana itu terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap prakodifikasi. Apa itu tahap prakodifikasi? Tahap prakodifikasi adalah tahap di mana di situ belum diterapkan adanya kodifikasi hukum oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi hukum yang berlaku itu apa pada saat itu? Yang pertama itu ada Statuta Van Batavia, itu sebetulnya adalah suatu kesatuan dari aturan-aturan yang dibuat oleh VOC yang diumumkan dalam plakat-plakat kayak gitu. Kemudian ada hukum Belanda kuno. Hukum Belanda kuno itu apa? Ini adalah hukum statuta, hukum pengganti dari Statuta Van Batavia apabila hukum statuta itu tidak bisa menyelesaikan suatu perkara. Jadi dia melengkapi Statuta Van Batavia. Kemudian ada asas-asas hukum Romawi. Asas-asas hukum Romawi ini sebenarnya dia lebih hanya mengatur kedudukan para budak saja, gitu. Kemudian ada juga sejumlah perundang-undangan tentang pidana tersendiri. Mungkin contohnya satu ya, terkait peraturan pidana tentang pemalsuan uang logam, itu Statsblad 1822 nomor 32 kayak gitu. Mungkin dalam catatannya juga sebenarnya VOC itu dia tidak terlalu untuk masalah hukum pidana dia tidak terlalu campur tangan kecuali kasusnya tersebut sudah masuk ke ranah perdagangan mereka gitu, atau sudah memberikan efek merugikan perdagangan mereka gitu. Itu contohnya yang tadi gitu, pidana tentang pemalsuan uang logam. Kalau ada pemalsuan uang logam kan mereka juga yang rugi di perdagangannya. Nah, makanya itu ada aturan tersebut. Nah, lanjut ke tahap dualisme kodifikasi. Nah, di tahap dualisme kodifikasi ini kenapa disebut dualisme? Karena ada dua hukum yang diterapkan untuk dua golongan yang berbeda. Nah, kita bagi ada dua golongan. Itu ada golongan Eropa, dia berlaku Het Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen. Itu dia hanya berlaku untuk golongan Eropa, dan dia pun kalau tidak salah dia ada pengadilannya sendiri. Kalau nggak salah namanya Raad van Justitie, itu pengadilan khusus golongan Eropa. Dan juga ada bagi golongan pribumi, dan yang dipersamakan itu dia berlaku Het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmee gelijkgestelden. Itu di sini bisa dilihat nih, inlanders ini artinya pribumi gitu. Nah, di sini jelas bahwa itu diperuntukkan untuk pribumi dan yang dipersamakan. Nah, kemudian ada lagi di tahap unifikasi kodifikasi. Nah, tadi kan dualisme kodifikasi itu berlaku dua hukum ya, dua hukum yang berbeda untuk dua golongan. Di unifikasi ini di tahun 1918 tepatnya itu dia diadakan unifikasi atau penyatuan nih terhadap dua kodifikasi yang telah berlaku sebelumnya. Jadi dia dua kodifikasi tersebut, Het Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen dan Het Wetboek van Strafrecht voor Inlanders, ini dia disatukan kitab undang-undangnya dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, yaitu kitab undang-undang hukum pidana untuk Hindia Belanda, itu for Nederlands Indie. Nah, ini berdasarkan Statsblad 1915 nomor 732, itu berlaku 1 Januari 1918. Jadi di situ di unifikasi tersebut setelah 1918 ya kitab undang-undang yang berlaku ya hanya satu aja, itu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie gitu. Dan juga meskipun adanya kitab undang-undang tersebut, tetapi hukum pidana adat
masih tetap berlaku. Biasanya daerah-daerah yang masih kental banget hukum pidananya itu dia ada namanya peradilan swapraja. Kalau tidak salah, mungkin teman-teman bisa cari tahu lagi terkait itu. Oke, tadi sejarah hukum pidana pada masa penjajahan Belanda. Sekarang kita lihat di masa penjajahan Jepang. Sebenarnya ini tadinya aku nggak mau masukin di masa penjajahan Jepang karena kenapa? Karena sebenarnya di masa penjajahan Jepang ini aturan-aturan mengenai hukum pidana tersebut tidak ada perubahan yang drastis banget, yang mendasar banget. Itu cuma beberapa aturan-aturan baru aja dikeluarkan oleh mereka gitu. Nah, kalau kita lihat di Osamu Seirei itu adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Jepang untuk melaksanakan pemerintahan militer Jepang di negara jajahannya. Itu namanya Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Di situ dikatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu itu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang, gitu. Nah, di sini dari kalimat tersebut sudah terlihat nih bahwa hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu masih diberlakukan gitu pada masa penjajahan Jepang, dan mereka asal itu tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang, sehingga karena Jepang tidak mengeluarkan kitab undang-undang hukum pidana atau aturan hukum pidana dari mereka yang baru, maka secara otomatis hukum pidana yang dari Belanda tersebut masih masih berlaku gitu di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat, kalau nggak salah sebentar aku cari Osamu Seirei nomor berapa ya. Nah, kalau kita lihat di Osamu Seirei tahun 1944 nomor 2, di situ ditetapkan kalau Osamu Seirei tersebut menghapuskan dualisme dalam peradilan, karena dalam peradilan itu sehingga ditetapkan adanya penghapusan pengadilan golongan Eropa, karena pas saat itu kan ada pengadilan golongan Eropa dan pengadilan golongan pribumi ya. Itu dihapuskan yang golongan Eropa, namanya Radvanjasuti, dan digantikan menjadi pengadilan umum yang berlaku untuk semua golongan, itu dinamakan pengadilan Tihohoit. Itu mungkin perubahan yang kecil yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang yang aku tahu. Kemudian kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gimana sih sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa setelah proklamasi kemerdekaan? Nah, kalau kita lihat setelah tahun 19 setelah proklamasi kemerdekaan itu dikeluarkan nih adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Mungkin teman-teman bisa cek, itu undang-undang tentang peraturan hukum pidana, yang mana undang-undang ini bagaikan suatu akta lahir bagi Wetboek van Strafrecht. Nah, undang-undang inilah juga yang mengganti nama Wetboek van Strafrecht for Nederlands-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht. Kenapa Nederlands-Indië-nya dihapus? Karena pada saat itu negara ini ya sudah berdiri atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Hindia Belanda lagi. Makanya itu dihapus for Nederlands-Indië. Dan juga memang di undang-undang tersebut juga melakukan beberapa perubahan terhadap beberapa pasal nih agar tetap sesuai dengan kondisi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Mungkin sebelumnya kalau nggak salah, aku kurang tahu untuk Wetboek van Strafrecht yang for Nederlands-Indië ini ada isinya apa aja. Mungkin sebelumnya itu pasti ada pasal-pasal mengenai yang perbudakan itu. Nah, itu pasti kan dihapuskan di Wetboek van Strafrecht yang saat ini berlaku gitu. Itu dihapuskan agar sesuai dengan kondisi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kalau yang merdeka dan berdaulat kan sudah tidak ada perbudakan lagi kan, makanya itu dihapuskan pasal-pasal tersebut. Kemudian oh iya, kan ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, undang-undang ini sebenarnya awalnya dia hanya berlaku di
wilayah Jawa dan Madura aja, karena mungkin Butian tahu setelah Indonesia merdeka pun juga masih ada beberapa wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda gitu. Nah, karena saat itu masih ada beberapa wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, jadi baru awal-awal mula undang-undang ini dikeluarkan, baru wilayah Jawa dan wilayah Madura aja yang dapat diterapkan undang-undang tersebut, karena hanya wilayah Madura dan wilayah Jawa aja yang sudah berdaulat, sudah merdeka gitu, sudah lepas dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, di luar itu, di luar Jawa dan Madura itu kan masih dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga pemerintah Hindia Belanda itu dia tidak mengakui undang-undang ini karena memang bertentangan dengan dengan hukum mereka gitu. Barulah setelah pemerintah Hindia Belanda ini angkat kaki dari Indonesia, itu baru undang-undang ini dapat diterapkan kepada seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Seperti itu. Kemudian mungkin kita udah sudahi ya sejarah ini, mungkin pada bosan sama sejarah. Kita masuk materi terakhir. Hore! Kita masuk materi terakhir, itu tentang ilmu bantu dalam hukum pidana. Sebenarnya ilmu bantu dalam hukum pidana itu hampir sama dengan ilmu bantu di hukum acara pidana. Buat teman-teman mungkin yang kemarin ikut kajian hukum acara pidana, itu ada ilmu pertama, ada ilmu logika. Ilmu logika ini sangat dibutuhkan untuk mengkorelasikan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Karena pasti dalam suatu peristiwa tindak pidana akan ditemukan beberapa alat bukti. Dengan alat bukti tersebut, dengan petunjuk-petunjuk yang ditemukan, atau dengan keterangan-keterangan saksi, itu diperlukan adanya korelasi dengan adapun untuk mengkorelasikan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, itu memerlukan logika agar itu rasional dan dapat disampaikan di muka pengadilan. Dan juga ilmu logika ini juga diperlukan untuk menilai suatu kewajaran tentang suatu peristiwa. Gitu. Ini diperlukan ilmu logika. Lanjut ke ilmu psikologis. Ilmu psikologis ini ilmu yang juga sangat diperlukan di dalam hukum pidana. Karena kenapa? Karena ilmu psikologis ini adalah ilmu membantu untuk menghadapi dan memahami jiwa seseorang. Jadi, ketika kita dapat mempelajari jiwa seseorang, misalnya penyidik, dia dapat memahami nih jiwa lawan bicaranya, itu tersangka, kemudian tersangka tersebut hasil dia mungkin menjadi nyaman kan, dan dari situlah penyidik dapat dapat menggali-gali fakta dari tersangka tersebut, dan tersangka tersebut karena dengan penerapan ilmu psikologinya si penyidik, dia dapat mengungkapkan keterangan-keterangan selengkap-lengkapnya dari si selengkap-lengkapnya apa yang dia lakukan atau apa yang dia lihat, apa yang dia alami, baik mungkin secara sadar ataupun secara tidak sadar, karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin dia hanyut mungkin dalam suatu pembicaraan. Nah, itu bisa aja dia mengungkapkan fakta-fakta hukum yang walaupun fakta hukum sekecil apapun itu juga pasti sangat berguna di depan pengadilan. Nah, lanjut, ada ilmu psikiatri. Apa sih ilmu psikiatri? Nah, ini hampir mirip dengan ilmu psikologis, tapi kalau ilmu psikiatri itu dia mempelajari jiwa seseorang. Bedanya, kalau psikologis mungkin bedanya kalau ilmu psikiatri ini dia mempelajari jiwa seseorang yang memang jiwa tersebut jiwa yang sakit gitu, seperti kena gangguan mental atau kegilaan, gila gitu. Nah, itu termasuk tuh bisa dipelajari dengan ilmu psikiatri. Kenapa dibutuhkan ilmu psikiatri? Ilmu psikiatri ini untuk menentukan apakah orang tersebut sehat jiwanya atau tidak. Mungkin teman-teman sering dengar mungkin ada seorang pelaku tindak pidana, dia melakukan suatu tindak pidana, kemudian saat pemeriksaan dia ngaku-ngaku dia gila, atau keluarganya bilang kalau orang tersebut atau anggota keluarga tersebut itu gila gitu, untuk melepaskan pelaku tersebut dari pertanggungjawaban pidana. Karena kalau dia gila, pure dia gila ya berarti dia bisa bebas gitu dari pertanggungjawaban pidana.
Nah, dengan ilmu psikiatri inilah dapat diketahui dia beneran beneran mengalami gangguan jiwa atau tidak gitu. Itu bakal dinilai dengan ilmu psikiatri. Ilmu psikiatri ini bakal nilai suatu sikap atau tindakan-tindakan yang tidak normal gitu. Lanjut, ilmu kriminologi. Apa sih ilmu kriminologi? Jadi kalau ilmu kriminologi ini adalah ilmu tentang sebab-sebab dan latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Nah, ilmu kriminologi ini bagaikan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dari sisi si penjahat. Karena seringkali seorang penjahat dia melakukan kejahatannya karena sangat banyak faktor gitu. Bisa faktor internal atau faktor eksternal. Nanti teman-teman bakal belajar ilmu kriminologi ini bakal belajar dari sudut pandang si penjahat itu kenapa dia melakukan kejahatan. Itu mungkin teman-teman bakal dapat mata kuliahnya di semester 6. Nah, di situ nanti akan diketahui nih sebab-sebab dan latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Apakah karena faktor internalnya, karena di dalam dirinya dia mengalami ada gangguan-gangguan kejiwaan, atau memang dia depresi, atau dia frustasi, stres, atau karena faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu bisa berupa dari pengaruh luar, mungkin teman sepermainannya, atau bisa juga kayak tontonan-tontonannya, buku-buku yang dia baca itu masuk ke dalam pembelajaran di ilmu kriminologi itu semua diperhatikan. Nah, kemudian ada lagi nih ilmu kriminalistik. Nah, ilmu kriminalistik ini adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai teknik dan alat untuk menyelidiki kejahatan gitu. Jadi dengan kriminalistik itu dia seorang penyidik itu dapat mengetahui nih apa sih misalnya sebab kematiannya, penyebab luka, kemudian sidik jari yang ada di TKP, bahkan sampai mempelajari barang bukti yang dia temukan. Jadi kriminalistik ini dia mempelajari kejahatan agar dapat mengungkapkan agar menggunakan ilmu kejahatan tersebut untuk menyelidiki suatu peristiwa tindak pidana. Di kriminalistik ini juga memerlukan ilmu-ilmu bantu. Salah satunya itu ada ilmu daktiloskopi. Ilmu daktiloskopi ini diperlukan nih untuk mempelajari tentang ciri-ciri manusia. Tentang sidik jari. Nah, biasanya kan pelaku bisa meninggalkan sidik jari, entah mungkin dia misalnya habis membunuh korbannya, kemudian kan tangannya pasti kan misal contohnya dia berdarah ini tangannya. Kemudian dia tidak sengaja tangannya itu nempel di dinding. Nah, itu bisa diidentifikasi sidik jarinya menggunakan ilmu daktiloskopi. Kemudian ada juga ilmu namanya sinyalemen. Itu ilmu sinyalemen itu terkait ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri manusia. Mungkin ketika ada suatu tindak pidana, habis ada seorang yang melapor ke polisi, mungkin polisi akan menanyai nih ciri-ciri si pelaku ini seperti apa sih. Nah, untuk pelapor yang mengingat dia bakal ngasih tahu nih beberapa ciri-cirinya. Nah, polisi nantinya mungkin akan mencatatkan ciri-ciri tersebut atau mungkin digambarkan. Nah, nantinya tindak lanjutnya itu menggunakan ilmu sinyalemen untuk mengungkapkan si pelaku tindak pidana. Banyak untuk kegunaan ilmu sinyalemen. Kemudian ilmu bantu di kriminalistik juga ada namanya ilmu kedokteran forensik. Nah, ini kalau kedokteran forensik misalnya ada seorang korban yang sudah meninggal dunia nih. Nah, ini dengan kedokteran forensik itu bakal dicari tahu nih, kapan sih dia meninggalnya, karena apa sih dia meninggalnya, apakah karena senjata api, apakah karena pukulan benda tumpul, apakah karena sayatan dari pisau, atau dia bunuh diri, itu bakal ketahuan dari ilmu kedokteran forensik. Bahkan dia juga ketahuan kapan dia meninggalnya, udah berapa mayat tersebut dibiarkan, itu bakal ketahuan gitu. Kemudian ada juga namanya ilmu toksikologi forensik. Ilmu toksikologi forensik itu bakal diketahui itu adalah ilmu yang mempelajari tentang racun. Mungkin teman-teman yang tahu kasus kopi Vietnam itu siapa ya lupa lagi namanya,
pelakunya. Nah, itu menggunakan ilmu toksikologi untuk mencari tahu kandungan racun yang mungkin ada di dalam tubuh korban. Pokoknya dia mempelajari segala hal terkait racun gitu. Banyak ilmu-ilmu bantu di ilmu kriminalistik untuk menyelidiki suatu kejahatan. Mungkin sekian untuk materi malam hari ini. Aku kembalikan lagi ke moderator dan mohon maaf kalau banyak kurangnya karena lebih banyak blanknya juga. Makasih. Baik, teman-teman semua, keren banget ya kajian. Udah bawain materi yang benar-benar sangat padat dan benar-benar jelas banget nih teman-teman. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab akan saya buka untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan, bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ayo teman-teman, mungkin yang masih belum jelas, apalagi khususnya mahasiswa baru nih kan nanti hukum pidana ada di semester 2 ya teman-teman. Buat nanti dipelajarin lagi. Oh iya, buat intermezzo kali ya, sembari nunggu teman-teman yang nanya. Mungkin teman-teman yang mau belajar terkait hukum pidana, terus habis itu maunya yang asik-asik aja, mungkin bisa nonton film ini, FBI. Aku lagi nonton film FBI juga, itu sebenarnya serial gitu. Kalau aku sih nontonnya di Mola, mungkin ada juga di Netflix atau channel-channel lainnya. Itu seru banget, jadi di serial-serial ada yang terkait terorisme si ISIS, ada terkait pembunuhan berantai. Dari situ tuh asik banget belajar hukum pidana, tapi sembari nonton juga gitu dan gak boring filmnya. Mungkin teman-teman bisa sambil nonton FBI, di situ teman-teman bakal lihat nih contoh-contoh dari pelaksanaan hukum pidana. Gitu. Wih, udah direkomendasi nih sama kajian film yang cocok. Mungkin buat teman-teman ada yang ingin bertanya. Udah ada yang raise hand tuh, Razia. Oh iya. Ada Ririn Nur Aini. Yang pertama ada Ririn Nur Aini, dipersilakan kepada Ririn. Oke, makasih Kak waktunya. Jadi gini, ada beberapa kasus yang suka bikin bingung nih. Salah satunya kasus yang waktu itu sempat viral, yang seorang ibu-ibu pedagang yang membela diri ketika diserang preman. Nah, malah si ibunya ini yang jadi tersangka. Nah, pertanyaannya tuh, bagaimana aturan hukum yang berlaku ketika kita sedang membela diri dari penjahat? Apakah dibenarkan oleh hukum atau malah melawan hukum? Sedangkan seorang ahli hukum pidana, kalau nggak salah namanya itu Van Hamal, beliau mengatakan membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan haknya tersebut tidak dapat dihukum. Nah, tapi kenapa banyak kasus di mana ada orang yang membela diri dari ancaman orang jahat, malah dia juga yang terkena pasal pidana. Mungkin itu aja, Kak. Makasih. Baik, terima kasih kepada Ririn atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya Kak. Lanjut pertanyaan kedua. Boleh. Kepada Imam dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya mau bertanya mengenai hukum pidana. Kan di bukunya CST Kansil, buku PHI itu kan disebutin adanya kurator dan kurander. Bahwasanya kurator itu ialah yang pengampu dan kurandernya itu ialah orang yang diampukan, seperti anak dan orang yang disabilitas. Nah, menurut pasal 44 KUHP, orang yang sakit, gila atau dicacat mental itu kan nggak bisa langsung dipidana. Bahkan ada
makanya ada pengampunya atau walinya yang bertanggung jawab atas orang yang disabilitas tersebut. Nah, menurut pasal 338 tentang pembunuhan, kalau orang yang membunuh itu kan di penjara paling lama itu 15 tahun, ya kan? Nah, kalau misalnya orang yang itu tidak memiliki pengampu itu gimana, Kak? Atau orang yang bertanggung jawab kayak seperti walinya gitu, atau dia punya saudara gitu. Bagaimana tindak pidananya kalau misalnya dia melakukan tindak pidana? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada Imam atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga kepada Muhammad Al-Fatah, dipersilakan. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan ya, Kak. Jawab pertanyaan pertama, mengapa bentuk dakwaan subsidiaritas tidak dapat digunakan pada delik korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanyaan yang kedua, mengapa operasi tangkap tangan atau OTT mungkin terjadi pada delik suap, tapi tidak mungkin dilakukan pada delik penerima gratifikasi? Ya, itu aja. Baik, terima kasih kepada Muhammad Al-Fatah atas pertanyaannya. Mungkin dari kajian sendiri udah ingin menjawab, Kak, pertanyaan dari 3 orang yang sudah bertanya. Oke, pertanyaan pertama itu kalau nggak salah, sebentar aku agak lupa. Tadi terkait, bisa di-reminder lagi, agak lupa tadi terkait ini ya, pembelaan ya. Oh ya, ingat. Iya, Kak. Oke. Itu terkait pembelaan, kenapa seseorang itu dia bisa, memang dalam suatu hukum pidana itu membolehkan adanya namanya pembelaan terpaksa. Itu biasa disebut dengan nutwer. Di pasal 49 itu terkait membela diri. Cuma harus dilihat lagi nih, membela dirinya apakah sewajarnya atau tidak. Kalau kita sekarang melihat dalam ini ya, dalam pandangan hukum pidana ya, jangan lihat dulu ke arah hukum politik atau faktor-faktor lainnya. Ini kita lihat di dalam ranah hukum pidana itu sendiri, di teorinya. Nah, di situ memang di pasal 49 ayat 2 bisa dilihat kalau pembelaan terpaksa itu yang memang pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu karena disebabkan adanya guncangan jiwa yang hebat, memang itu tidak dapat dipidana. Nah, itu ada alasannya tuh. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu termasuk dia pembunuhan, itu bisa tidak dipidana kalau memang dia terbukti adanya suatu guncangan jiwa yang hebat. Guncangan jiwa yang hebat itu bisa dikarenakan dia benar-benar stres. Itu sempat ada kasus pembunuhan mutilasi oleh 3 orang kalau nggak salah, lupa untuk spesifiknya. Nah, itu tuh mereka membela diri dengan membunuh si korban, tetapi memang di situ ahli hukum pidana menganggap melihat juga bahwa si pelaku tersebut ternyata dia mengalami guncangan jiwa yang hebat gitu, sehingga itu diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa. Itu ada syaratnya tuh. Tetapi dalam hal adanya pembelaan terpaksa kemudian dia melampaui batas, lalu dia terlihat itu pembelaan tersebut sangat tidak wajar, sangat tidak sangat berlebihan. Semisal contohnya kalau kita lihat analisis kasusnya pas itu yang pembunuhan yang pembelaan terpaksa itu yang ceweknya kalau nggak salah ya, ceweknya pengen diperkosa kalau nggak salah, kemudian dia membunuh pelaku tersebut dengan golok yang dibawanya. Kalau kita lihat dari fakta tersebut, apakah
diperbolehkan orang-orang itu membawa senjata tajam kemana-mana, apalagi itu golok, kalau nggak salah itu golok celurit yang tidak pada umumnya ya. Dan sepengalaman aku pun itu pernah pun aku SMA ada temen aku yang bawa senjata tajam pun kayak semacam itu tuh langsung digeledah sama polisi karena itu nggak boleh bawa senjata tajam, sehingga ini dipertanyakan ketika dia pembelaan terpaksa, kemudian kok dia ada senjata tajam di di motornya. Dan juga biasanya kalau mau pembelaan terpaksa itu harusnya agar tidak terkena tindak pidana, dia bisa saja melukai anggota tubuhnya yang lain gitu. Mungkin bisa kaki sehingga dia tidak bisa ngejar-ngejar mereka gitu. Karena mungkin dalam saat itu dia megang senjata nih, dia bisa lukain tangan, kaki. Nah, itu kan bisa tuh melumpuhkan sementara si pelaku. Tetapi kalau udah pembunuhannya tersebut sadis gitu, berkali-kali gitu, mungkin ditusuk atau mungkin sampai dibelah-belah, itu udah tidak termasuk nutwear lagi, itu udah sangat melampaui itu. Karena walaupun ada namanya pembelaan terpaksa, tetapi itu ada batasannya juga gitu. Mungkin itu gimana menjawab? Menjawab, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Tadi pertanyaannya yang kedua apa ya? Yang kedua, tadi kan yang menurut pasal 44 KUHP, orang gila, cacat mental, dan itu kan tidak bisa langsung dipidana. Makanya ada wali atau kurator yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Lalu menurut pasal 33 KUHP, jika orang tersebut tidak mempunyai pengampuh atau mungkin walinya gitu ya, bagaimana tindak pidananya? Apakah seperti itu, Imam, pertanyaannya? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, berdasarkan pasal 33 KUHP ya? Pasal 338 yang tentang Oh, pembunuhan. 338. Oke, Ya. wait. Oh, pembunuhan yang 338 tadi itu. Iya. Oke. Salah dengar tadi, kirain 33. Terkait itu, apabila dia misalnya dia orang gila, kemudian dia tidak punya wali, habis itu tidak ada keluarganya gitu, dia kalau kita lihat dulu nih, dia kan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, itu di pasal 338 gitu. Tetapi ada namanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu salah satunya itu dia gila. Kalau seorang itu sudah terbukti dia gila, berarti itu tidak dapat dipidana. Kemudian bagaimana terkait wali pengampunya ketika dia tidak punya keluarga? Biasanya kalau seperti itu bisa dibantu dengan kalau benar-benar tidak ada, itu ada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang bisa mendampingi si orang gila tersebut. Nah, sampai mungkin dia tidak dipidana, tetapi gantinya dia dimasukkan ke dalam kalau tidak salah ke rumah sakit jiwa atau rehabilitasi untuk merawat si orang gila tersebut, dan juga untuk sebagai langkah preventif agar si orang gila tersebut tidak melakukan perbuatan yang lebih parah lagi, dan juga mungkin sebagai langkah pengobatan. Seperti itu sih. Bisa dibantu oleh tadi LBH atau organisasi kemasyarakatan, seperti itu. Disabilitas kalau disabilitas ini dia gimana ya? Kalau setahu aku disabilitas dia boleh-boleh aja kalau nggak dapat pengampuan. Tapi kalau disabilitas dalam hal dia tidak bisa jalan ya, kalau kayak gitu. Tapi kalau memang dia benar-benar parah keadaan
disabilitasnya, itu baru dia membutuhkan adanya wali pengampu. Gimana Imam? Apa udah jelas jawaban dari kajian? Lanjut aja ya Kak, pertanyaan ketiga. Oke. Ini kan tadi ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan pertama saya kurang jelas ya Kak. Yang saya tangkap cuman bagaimana mengapa bentuk dakwaan solidaritas ini tidak bisa digunakan. Terus yang kedua, mengapa operasi tangkap tangan terjadi pada tindak suap tetapi tidak pada tindak gratifikasi? Apakah seperti itu pertanyaannya Muhammad Al-Fatah? Yang nomor 1 tadi bukan kayak gitu, Pak. Apa? Yang jawaban pertama bukan yang kayak gitu. Yang jawaban pertama, mengapa bentuk dakwaan subsidiaritas tidak tepat digunakan pada delik korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukan tidak bisa, tidak tepat. Ya, baik. Terima kasih kepada Al-Fatah atas pertanyaannya. Mungkin dari kajian bisa menjawab. Oke, tadi mungkin pertanyaan yang kedua itu terkait kenapa, mungkin aku ulang ya, takutnya salah. Kenapa suatu tindak pidana gratifikasi tidak dapat dilakukan tangkap tangan gitu. Sebenarnya dalam melakukan operasi tangkap tangan itu ada beberapa ketentuan. Mungkin nanti teman-teman bakal belajar di hukum acara pidana ini lebih kompleks lagi, karena dalam melakukan operasi tangkap tangan pun itu kalau tidak salah dia punya beberapa unsur-unsur, dan juga ketika seorang melakukan operasi tangkap tangan pun itu dia tidak sembarangan melakukan operasi tangkap tangan. Biasanya itu membutuhkan izin dari pengadilan, itu dari ketua pengadilan kalau tidak salah, untuk ketua pengadilan atau dari atasan kepolisian ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari atasan, itu ketika sudah disetujui baru dapat dilakukan suatu operasi tangkap tangan, itu biasanya kayak gitu. Cuma dalam kasus gratifikasi atau penyuapan itu memang tidak dapat dilakukan suatu operasi tangkap tangan, karena mungkin dengan melakukan operasi tangkap tangan itu dinilai suatu metode yang kurang tepat, karena biasanya untuk gratifikasi itu menggunakan metode-metode yang terselubung gitu, misalnya dalam perantara suatu barang atau hal-hal tertentu, sehingga tidak dapat diterapkan operasi tangkap tangan. Dan mungkin aku lupa untuk unsur-unsurnya apa dalam operasi tangkap tangan tersebut, cuma tidak dapat dilakukan operasi tangkap tangan terhadap gratifikasi. Mungkin teman-teman bisa melengkapi jawaban tersebut. Kemudian untuk dakwaan dakwaan subsidiaritas ya, betul? Betul. Oke. Nah, untuk dakwaan subsidiaritas, setahu aku dakwaan ini memang dia tidak bisa belum bisa digunakan untuk kasus tersebut, karena memang belum terdapat adanya kepastian terhadap tindak pidana mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan kalau menggunakan dakwaan subsidiaritas. Tadi boleh tahu terkait apa kasusnya? Bentar. Bantuan itu. Misalnya kan misalnya saya kan Mbak memberi bantuan ke kakak, memberi kayak hadiah kayak gitu sih. Bukan muap, tetap. Gratifikasi Oh ya, bukan, atau gimana tuh? apa ya? Bentar lupa lagi. Oh, memberi bantuan ini ya, apa?
bantuan lembaga gitu sih, tapi lembaga masyarakat memberi bantuannya untuk memperdayakan individu agar gimana sih? Tantan. Lupa lagi apa pertanyaannya nih. Oke. Apa-apa. Nah, kasusnya gini aja deh. iya. Dia ini bisa memperkaya atau apa sih pasal 2 ini? Memperkaya sama, tetapi aduh. Bentar Kak, tunggu bentar. Iya, nggak apa-apa. Nyusul aja boleh. Oke, gimana? Yang lainnya ada yang masih belum paham nggak? Mungkin teman-teman yang mau nambahin terkait jawaban-jawaban tadi juga bisa, kalau mau nambahin. Ya, ini teman-teman bisa langsung speak up aja teman-teman kalau bisa mau nambahin. Boleh banget. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi teman-teman dari materi tadi? Gimana nih teman-teman, masih ada yang mau bertanya nggak tentang materi tadi? Atau masih ada yang kurang jelas? Bisa langsung ditanyakan aja ya teman-teman. Kak, izin bertanya dong. Ya, dipersilakan Siti. Udah jelas ya Kak? Sudah jelas. Tentang kejadian truk yang menabrak banyak korban ketika lampu merah yang di Balikpapan Kak. Kan itu bosnya kan udah bilang ke pelakunya bahwa truknya kan remnya nggak berfungsi. Terus itu pidananya ke pelaku ini bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah itu menurut pidana mengetahui ilmunya itu pakai ilmu apa ya Kak? Terus ada bantuan menolong pelaku ini nggak buat pidananya dikurangin gitu hukumannya? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Siti atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya mengenai kasus yang lagi viral ya teman-teman tentang tabrakan di Balikpapan yang remnya blong, dan bahwa tadi bosnya Inka sudah bilang bahwa remnya ini tidak berfungsi, dan apakah ada bantuan untuk mengurangi hukuman pelaku tersebut dan bagaimana cara mengetahui dari segi ilmu hukumnya ya. Baik, untuk kajian dipersilakan untuk menjawab. Oke, mungkin pertama terkait apakah si pelaku seperti tersebut dapat mungkin dikurangi hukumannya dari mungkin maksudnya dari agar dia tidak dijatuhi maksimal hukuman pidananya ya. Itu bisa dikurangin. Ada namanya di tiap hukum, kalau teman-teman belajar nanti hukum acara pidana, itu ada namanya alasan-alasan peringan. Alasan-alasan peringan itu ada apa aja? Yang pertama, itu dia masih muda. Karena kenapa? Karena dilihat dalam perspektifnya dia masih memiliki masa depan yang panjang gitu. Dan kemudian ada juga dia mau memberikan keterangan gitu ke kepolisian dalam atau setiap pemeriksaan. Kalau nggak salah namanya apa ya? Dari Kak gitu. Lupa nama lainnya apa gitu. Kemudian itu tuh dia mau tuh bekerja sama dengan pihak kepolisian atau pihak pengadilan untuk mengungkapkan fakta-fakta. Kemudian yang ketiga,
apa namanya ya? Kalau kredit aja balik susah. ya, oke. Yang ketiga, kalau nggak salah, sebentar. Aku ada beberapa kayaknya yang nulis. Sebentar banyak. Nah, oh ya, yang tadi itu kooperatif. Kalau di kooperatif itu bisa tuh, dia nanti hukuman bisa dipertimbangkan gitu, alasan peringanan nanti dia tidak dijatuhi hukuman pidana yang berat atau tidak sampai ke maksimal hukuman pidana yang diancamkan gitu. Kemudian bisa juga karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan untuk kemanusiaan. Kalau ini jelas ya, nggak termasuk alasan peringanan itu di kasus yang truk itu. Kemudian bisa juga karena ada suatu kondisi yang memaksa ia melakukan itu. Mungkin ini bisa jadi suatu pertimbangan, cuma semisal ada kemungkinan si truk itu untuk belok ke arah lain agar tidak banyak korban jiwanya, mungkin ini nggak bisa dijadikan suatu alasan peringan. Mungkin yang yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai alasan peringan ya paling dia kooperatif, dan juga bisa juga semisal dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, itu bisa hukumannya diperingan. Itu nanti kan jaksa penuntut umum itu akan menyampaikan alasan peringan dan alasan pemberat. Nah, itu mungkin nanti bisa disampaikan alasan peringannya untuk dipertimbangkan oleh hakim gitu. Nah, pertanyaan yang pertama apa ya? Lupa, maaf. Bagaimana bisa tahu yang mana yang betul, mana yang salah gitu, Mbak? Oke, mana yang betul, mana yang salah. Sebenarnya kalau dilihat dari rem tersebut belum, itu nantinya tim penyidik akan memeriksa dulu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Apakah itu adalah suatu kelalaian dari si pelaku atau dari si pelaku, si super truck, atau juga termasuk kelalaian dari pihak perusahaan. Iya, itu ada namanya dolus culpa. Dolus itu kesengajaan, culpa itu kelalaian. Kalau dolus itu dia benar-benar sengaja, benar-benar meniatkan hal tersebut terjadi. Kalau culpa itu lalai. Dia sebenarnya dia nggak tahu kalau hal tersebut akan terjadi, dan itu luput dari kuasanya. Cuma sebenarnya dia bisa memprediksi hal tersebut. Harusnya dia sebelumnya memprediksi bahwa kalau kendaraan ini tidak diperiksa, dia tidak bisa memastikan apakah kendaraan tersebut dalam keadaan kondisi yang baik atau tidak. Kemudian untuk mengetahui mana yang salah, mana yang mana yang tidak salah, nanti akan diselidiki dulu di proses pengadilan. Itu nanti di pihak penyidik akan mencari tahu fakta-faktanya dulu. Aku juga belum tahu fakta-fakta lebih lanjutnya lagi, baru ketahuan itu terkait rem blongnya itu. Nah, sebenarnya dalam dalam undang-undang lalu lintas pun itu mengharuskan baik si supir ataupun pemilik kendaraan tersebut, dalam artian si perusahaan itu, untuk mengecek kendaraan tersebut gitu, agar tidak merugikan pengendara yang lain. Nah, dari situ kalau misalnya si pihak supir truk tersebut udah kebukti nih dia melakukan pengecekan terhadap truk tersebut dan dia ngecek itu dalam kondisi baik-baik aja, mungkin di dalam perjalanan, jeda perjalanan ada yang berbuat ada yang berniat buruk sehingga rem tersebut blong, itu kan nanti akan diselidiki. Kalau misalnya ada yang sengaja melakukan rem itu blong, mungkin kita ngira-ngira nih. Misal ada yang sengaja membuat rem itu blong, pasti kan dia akan menyentuh beberapa spare part di mobil tersebut kan. Nah, itu kan nanti akan ketahuan. Kalau misalnya dia nggak pakai sarung tangan, pasti kan akan terlihat adanya sidik jari. Itu kan bakal diidentifikasi apakah itu sidik jari si supir truk atau sidik jari orang lain. Itu kan dari situ kan bisa ketahuan. Dari detail-detail seperti itu tuh bakal ketahuan. Kemudian bisa juga dilihat dari ilmu kriminalistik itu sendiri, bakal ketahuan
latar belakang dari tindak pidana tersebut itu apa. Nanti dicari tahu detail-detailnya karena yang baru disampaikan sama media itu juga baru terkait keterangan remblong. Jadi kita belum bisa menilai lebih jauh nih siapa yang benar-benar salah, siapa yang tidak bersalah gitu. Cuma nanti akan di situ akan menggunakan banyak ilmu-ilmu. Salah satu tadi itu ilmu daktiloskopi. Misalnya kalau ada yang mengutak-atik mesin-mesin truk tersebut, atau nanti pastinya menggunakan ilmu logika untuk merekonstruksi, untuk menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kemudian juga bisa menggunakan ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi itu bisa digunakan. Dan juga untuk mengetahui si pelakunya ini bersalah atau tidak, sebenarnya dapat diketahui ada dua sebenarnya. Yang pertama, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, dan terpenuhinya unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu ada apa? Ada dua, itu yang tadi aku sebutin, terpenuhinya dia dolus atau culpa. Dan juga apakah dia dalam kondisi alasan pemaaf atau alasan pembenar, itu bakal dinilai semuanya. Dan nanti akhirnya ketika sudah diketahui unsur tindak pidananya terpenuhi, unsur kesalahannya juga udah terpenuhi, sehingga ketika unsur kesalahan tersebut udah terpenuhi, dia beneran, entah dia dolus, dia sengaja, atau dia culpa, dia lalai, itu nantinya dari situ dia menjadi dasar atas pertanggungjawaban pidana. Mau dia lalai, mau dia sengaja, tetap mendapatkan pertanggungjawaban pidana. Gitu. Gimana? Oke, makasih banyak Kak atas jawabannya. Baik. Ini Kak udah dapet kasusnya. Kasusnya tuh gini ya, ada seorang bupati tapi dia jelas-jelas melanggar pasal 2 ayat 1 yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, dan pasal 3 tadi dia dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, tetapi dia secara subsidiaritas tidak tepat menggunakan dua pasal menggugat dengan dua pasal 2 ayat 1 sama pasal 3 gitu. Oke, gini, biasanya jaksa penuntut umum itu dalam menentukan bentuk-bentuk surat dakwaan itu dia dilihat dulu nih fakta-fakta yang atau bukti-bukti yang diberikan oleh pihak kepolisian. Biasanya itu kan nanti pihak kepolisian bakal memberikan laporan ke pihak jaksa penuntut umum. Itu laporan-laporan itu tersebut bakal diceritain terkait tindak-tindak pidananya, terus habis itu terkait bukti-bukti yang udah ditemukan, itu bakal dikasih tahu di situ di laporan. Nanti bakal dilihat oleh jaksa penuntut umum. Biasanya jaksa penuntut umum itu bakal menilai tindak pidana tersebut lebih cocok masuk ke dakwaan yang mana. Nah, dakwaan subsidiaritas ini kan seperti yang kita ketahui ini adalah dakwaan yang memasukkan beberapa lapisan dakwaan sebagai pengganti dari lapisan sebelumnya. Nah, jadi nantinya mungkin bisa dengan dakwaan subsidiaritas itu bakal dimasukkan nih pasal yang satu dengan pasal lain. Jadi pasal itu berlapis gitu yang dimasukin ke dalamnya. Nah, tadi kan sudah disebutin pasal-pasalnya gitu. Itu kan baru kemungkinan-kemungkinan ya. Nah, kenapa jaksa mungkin memilih menggunakan bentuk dakwaan yang lain? Biasanya jaksa memilih menggunakan bentuk dakwaan lain dan juga tidak menggunakan dakwaan subsidiaritas. Dia menganggap bahwa misalnya pasal yang satu itu kekuatan alat buktinya tersebut tidak kuat gitu, masih lemah, sehingga ketika dia masukkan tindak pidana tersebut ke dalam suatu dakwaan itu bakal bisa jadi mentah gitu di depan sidang pengadilan, karena ketika jaksa penuntut umum itu menyampaikan suatu tindak pidana, dia benar-benar harus memberikan bukti yang benar-benar kuat. Bahkan polisi yang menyampaikan laporan kepada jaksa penuntut umum pun dia bakal mendapatkan revisi berkali-kali dari jaksa penuntut umum sampai laporan tersebut sempurna dan dapat mengandung bukti-bukti yang dapat
mengarah ke tindak pidana tersebut. Nah, mungkin kalau aku lihat dari apa namanya, dari tindakan jaksa tersebut, kenapa tidak tepat menggunakan dakwaan subsidiaritas atas tindakan tersebut? Mungkin tadi tindak pidana yang satu itu kan ada disangka ada 2 tindak pidana kan. Mungkin jaksa menilai tindakan pidana yang satu itu tidak terlalu kuat untuk dimasukkan ke dalam dakwaannya. Nah, sehingga dia menggunakan bentuk dakwaan yang lain untuk memasukkan pasal yang memang dia menilainya sudah kuat bukti tersebut. Nah, jaksa nggak mungkin dia ketika melihat buktinya itu udah kuat, dia nggak mungkin menyampingkan pasal tersebut, kecuali kalau jaksanya itu dalam tanda kutip gitu. Nah, itu mungkin alasan terkuatnya kenapa nggak pakai dakwaan subsidiaritas. Kemungkinan besar tindak pidana tersebut, tindak pidana tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam dakwaannya, ke dalam bentuk dakwaan jaksa penuntut umum, itu dia nggak ada kekuatan bukti yang kuat, dan jaksa penuntut umum pun juga tidak yakin kalau pasal tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan begitu. Terima kasih ya. Baik. Baik, terima kasih kepada Kak Jihan atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kalau nggak ada yang ingin bertanya lagi, kita akan melakukan sesi foto nih, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi nggak, teman-teman? Baik, selanjutnya akan diadakan sesi foto. Apa Rodatul udah siap, Rodatul? Oke, baik. On cam yuk semuanya. Yuk teman-teman semua dipersilakan untuk on cam nih. Oke, udah deh on cam. Ayo teman-teman selanjutnya on cam yuk. Langsung aja mungkin ya Rodatul di SS. Langsung aja nih, nggak ada yang mau on cam lagi. Oke. Oke, sip-sip ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya, dan terima kasih kepada Kak Jihan atas materi yang sudah dijelaskan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Makasih Kak, Kak. izin live ya, Kak. Iya, silakan.